Video kali ini terkait dengan interaksi antar komponen. Yang pertama, interaksi antar komponen yaitu ada netralisme, di mana netralisme itu merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Bisa dilihat di contoh itu ada gajah yang sedang memakan rumput yang tinggal bersama dengan burung ya di ekosistem padang rumput. Kemudian kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang, makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan kawin. Persaingan dapat mengakibatkan organisme atau spesies yang kalah bersaing akan mati, tersingkir, atau berpindah ke tempat lain. Untuk kompetisi, itu dibagi menjadi dua, ada intraspesifik dan interspesifik. Untuk intraspesifik, itu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu-individu dari spesies yang sama. Di sini bisa dilihat pada ilustrasinya bahwa itu ada kambing yang bersaing untuk mendapatkan makanan, kemudian ada kompetisi interspesifik, persaingan yang terjadi antar organisme atau individu yang berbeda spesies. Jadi di sini antara kambing dan sapi untuk mendapatkan berkompetensi dalam memperebutkan makanan berupa rumput. Selanjutnya adalah komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya ini adalah ikan remora menempel pada ikan hiu untuk mendapatkan perlindungan. Amensalisme. Amensalisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa, tidak rugi dan tidak untung. Pada banyak kasus, interaksi ini disebabkan oleh fenomena alelopati. Alelopati adalah fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan kelangsungan hidup dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Di mana contohnya adalah bunga Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Selanjutnya ada parasitisme. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain beruntung. Parasit memperoleh makanan dari tubuh inang. Jika tubuh inang mati, parasit akan mencari inang baru atau ikut mati. Ada dua jenis parasitisme yaitu endoparasit dan ektoparasit. Untuk endoparasit, itu contohnya cacing Ankylostoma caninum melekat di mukosa usus, sedangkan ektoparasit yaitu tali putri yang hidup menumpang pada tanaman lain. Selanjutnya itu adalah predasi. Predasi yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Pada umumnya, tubuh organ predator berukuran lebih besar daripada mangsa. Populasi pemangsa ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Untuk protokoperasi, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Ini misalnya burung jalak memakan kutu pada tubuh kerbau. Selanjutnya ada mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan suatu keharusan. Sekian video mengenai interaksi antar komponen ekosistem, semoga kalian pahami
dan terima kasih.